Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati. Sapaan Tuhan tiap hari. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Di sepanjang malam Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 yang akan dibacakan oleh adik Christopher Bayu, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Monggo silakan Dek itu. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Ito untuk pembacaan firman-Nya dan Mbak Fanya yang telah mempersiapkan tayangan untuk renungan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan kita bulan ini adalah Selamat di Tangan Yesus. Dan subtemanya dari firman pagi ini adalah Yesus bangkit, maut telah dikalahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus membuka mata banyak orang bahwa Yesus Sang Mesias yang tergantung di kayu salib dalam keadaan amat rendah justru memberikan dampak keselamatan besar bagi kita. Yesus sadar memilih jalan turun dalam kerendahan, memberikan cintanya turun dalam kepapaan yang paling rendah, memberikan nyawanya. Kita selamat di tangan Yesus. Kebangkitannya membuka dimensi baru. Yesus bangkit, maut telah dikalahkan. Kuasa kematian dan kubur pun tidak bisa menahan jasad Yesus. Dia hidup. Inilah sukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai lambang perjamuan dengan Tuhan, secara fisik kita tidak dapat melihat Tuhan. Tetapi Tuhan itu hidup dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan sukacita dan pengharapan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagaimanapun usaha kita menjalani hidup di dunia ini, pada akhirnya semua akan berlalu. Jika kita bergantung pada apa yang tidak kekal, jika kita hanya bergantung pada harta yang kita kumpulkan, maka harta itu bisa tiba-tiba lenyap. Jika kita menggantungkan diri pada kekuatan kita, karena besok kita bisa lemah. Jika kita menggantungkan diri pada pikiran, besok pikiran kita sendiri bisa menyesatkan kita. Apapun yang kita jalani dan hadapi di dunia ini, tetaplah takut akan Tuhan. Sebab kita tidak bisa paksakan apa yang kita kehendaki, maka itu yang terjadi. Kita mendapat seperti apa yang kita usahakan. Tetapi tetaplah kita yakin bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Tuhan membuat hal ini untuk menunjukkan bahwa kegagalan dan kekalahan tidak bersifat kekal, dapat diubahkan menjadi keberhasilan dan kemenangan. Jadi, jika kita gagal dan kalah ketika kita mengikut Tuhan, bahkan kita sudah jatuh, kita harus cepat kembali kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubah hidup kita supaya kita bisa bangkit kembali. Selama kita belum bersungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di mana hidup kita belum diubahkan dan dipulihkan secara total, maka kita akan terus-menerus kembali kepada dosa dan kehidupan yang lama. Setiap kali Tuhan memberkati kita, kita harus sadar bahwa semua yang kita terima berasal dari Tuhan dan bukan karena kemampuan kita. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan setelah kita diberkati, kita malah lupa akan Tuhan dan gerejanya. Utamakan ibadah dan firman-Nya. Jika kita jujur, bertobat, mengakui kesalahan dan merendahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, menjamah, dan memulihkan hidup kita. Ketika pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia sanggup mengubahkan kekalahan menjadi kemenangan, kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan ingin menyatakan bahwa sehebat apapun keahlian dan usaha kita, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, mungkin saja berhasil, tetapi tidak disertai damai sejahtera Kristus. Karena itulah Tuhan memanggil kita supaya kita bertobat dan merendahkan diri. Tuhan akan mengubah keadaan kita. Tuhan akan turun mengangkat hidup kita ke level yang dikehendakinya dan memakai hidup kita sesuai dengan profesi dan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebagai manusia, kita tidak mampu. Kekuatan kita terbatas. Itulah sebabnya kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui roh kita dan memberikan kekuatan yang baru, supaya kita diubahkan dari orang yang gagal dan kalah menjadi orang yang berhasil dan menang. Karena Tuhan menghendaki agar kita diberkati supaya kita bisa memberkati banyak orang. Berjalanlah bersama Yesus supaya engkau tidak kecewa. Janganlah andalkan logikamu, tetapi andalkan imanmu bahwa Tuhan itu hidup dan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. Jangan andalkan pikiran, tetapi lakukanlah perintah Tuhan dalam setiap pekerjaan. Maka Tuhan akan mendatangkan sukacita. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk percaya bahwa kegagalan dan kekalahan tidak bersifat kekal. Engkaulah yang akan mengubah menjadi keberhasilan dan kemenangan. Saat kami gagal dan kalah ketika mengikut Engkau, bahkan saat kami sudah jatuh, besar harapan kami, Tuhanlah yang mengingatkan kami harus cepat kembali kepadamu. Karena dengan kebangkitan-Mu, maut telah Engkau kalahkan. Kami berserah akan seluruh kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan pagi berikutnya. Shalom.